Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke, kali ini saya akan merangkum film dari Dororo. Dororo adalah film Jepang produksi tahun 2007 yang diangkat dari serial anime atau manga terbitan tahun 1960 karya Osamu Tezuka. Film Dororo menceritakan seorang raja samurai yang telah menukar organ putranya yang baru lahir kepada 48 iblis dengan imbalan kemenangan di medan peperangan karena ingin menguasai seluruh negeri. Namun bayi yang ditumbalkan itu akhirnya bisa hidup dan selamat berkat seorang dukun atau penyihir yang melengkapi organ anak itu. Dan setelah dewasa, anak itu harus memburu banyak iblis untuk merebut kembali organ tubuhnya, sepotong demi sepotong. Oke, brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tua yang bernama Daigo Kagemitsu yang sedang memasuki kuil, dan di dalam kuil itu banyak sekali patung berjiwa iblis. Di sini dia ingin bernegosiasi dengan iblis agar bisa menguasai seluruh negeri dan memenangkan setiap peperangan. Iblis itu pun meminta imbalan, yaitu anaknya sendiri, dan tanpa menyesal sedikit pun Daigo menerima tawaran tersebut. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Dororo. Dia sedang mencari mangsa di tempat keramaian seperti pasar, dan wanita ini adalah seorang pencuri. Di tempat lain ada sebuah pertunjukan di mana para penari wanita sedang menari dan ditonton banyak pengunjung di sana. Di sana muncul peramal keliling yang menawarkan keahliannya ke pengunjung di sana. Peramal itu akhirnya meramal seorang yang berjubah hitam di sana dan sedang duduk di kursi belakang. Ketika pria berjubah hitam itu sedang diramal, muncul penari aneh di atas panggung. Karena penari itu menggunakan topeng, pemuda berjubah hitam itu pun langsung mendekati penari aneh itu dan langsung menyerangnya. Ternyata wujud asli dari penari itu adalah iblis laba-laba. Orang yang ada di sekitar sana pun sontak berlarian. Dororo yang sedang melihat orang-orang yang keluar berlarian, Dororo malah masuk dan bersembunyi dari kejaran orang-orang yang telah dicuri uangnya. Namun, di dalam Dororo malah melihat perkelahian siluman laba-laba. Tidak hanya itu, Dororo pun melihat tangan yang disambung sampai terlihat normal kembali. Dan Dororo pun terkejut, akhirnya kabur karena ketakutan. Kemudian Dororo datang ke sebuah tempat di mana ada seorang kakek, di mana kakek itu tahu tentang beberapa informasi mengenai pemuda berjubah hitam itu. Akhirnya Dororo diberitahu informasi oleh kakek itu. Dahulu ada seorang penyihir atau dukun yang pekerjaannya membuat obat herbal. Saat menyusuri sungai, dia mendapatkan papan kayu yang mengambang, dan ketika didekati, ternyata ada bayi yang masih hidup. Namun, wujudnya sangat menyeramkan karena banyak bagian tubuhnya yang menghilang. Akhirnya, sang penyihir membawa bayi itu. Besok harinya, dia pun mencari mayat anak-anak dari bekas peperangan untuk diberikan kepada bayi itu yang dia beri nama Hyakimaru. Tidak lama kemudian si kakek datang dan memberikan pedangnya kepada penyihir untuk dipasang di lengan kiri Hyakimaru. Penyihir itu pun merawat Hyakimaru hingga besar dan tumbuh kuat dan menjadi seorang pendekar. Ketika Hyakimaru sudah tumbuh dewasa, penyihir itu pun meninggal dunia. Sebelum meninggal, penyihir itu berpesan kepada Hyakimaru agar menjadi orang kuat dan membasmi iblis karena mereka sudah merebut tubuh aslinya. Dan penyihir itu juga mengatakan,
kalau dia ini bukanlah ayahnya yang sebenarnya. Yakimaru pun hanya bisa menangis mendengarnya. Dan setelah itu, akhirnya Yakimaru membakar rumah itu. 野郎の膝から下のとこパクってたやつだったってことか? Setelah Dororo mendapatkan informasi dari kakek itu, Dororo pun pergi. Keesokan harinya, Dororo menemui Yakimaru. Namun karena Yakimaru buta, dia hanya mampu menebak dengan pikirannya bahwa yang menemuinya adalah manusia. Tujuan Dororo di sini adalah ingin mengambil pedang yang ada di tangan kirinya Yakimaru, sehingga Dororo terus mengikuti kemanapun Yakimaru pergi. Ketika di tengah perjalanan memburu iblis, mereka didatangi oleh kepala desa di daerah sana untuk mampir ke rumahnya, dan mereka pun menyetujuinya dan pergi ke rumah kepala desa itu. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh tuan rumahnya di sana, dan mereka pun diberi makan oleh kepala desa itu. Ketika mereka tidur, ternyata di luar banyak sekali ulat besar. Ulat itu adalah anak dari kepala desa, karena istrinya ini adalah seorang iblis. Ulat itu pun menyerang Yakimaru dan juga Dororo, namun Yakimaru berhasil membunuh ulat-ulat itu. Setelah itu, Yakimaru dan Dororo pun berhasil melarikan diri. Dan ketika melarikan diri, mereka menemukan jalan rahasia. Jalan itu tersambung menuju kuil yang waktu itu terkena kebakaran, dan para korbannya adalah anak-anak. Mereka juga menemukan tulang belulang di sana, dan yang lebih mengejutkan, mereka menemukan kepompong raksasa seukuran bayi manusia. Yakimaru pun kembali datang ke kamar kepala desa, dan di sana juga ada istrinya. Kepala desa itu pun melindungi istrinya dan menyerang Yakimaru. Namun ketika Yakimaru sedang mencekik kepala desa, dari belakang istrinya menusuk mereka berdua secara bersamaan tepat di jantungnya, dan kepala desa itu pun meninggal. Namun Yakimaru masih hidup karena dia masih belum memiliki jantung. Jadi jantungnya Yakimura ini diambil oleh iblis pada saat dirinya ditumbalkan. Kemudian istrinya kepala desa berubah wujud menjadi iblis kupu-kupu yang sangat mengerikan dan ingin melarikan diri. Kemudian Yakimaru langsung melawannya hingga iblis itu pun mati dan hancur. Dan warga yang melihat itu pun menjadi ketakutan. Setelah mengalahkan iblis, Yakimaru pun berteriak kesakitan karena organ tubuhnya ada yang kembali. Tetapi warga di sana malah mengusir mereka karena menyangka mereka ini adalah iblis. Di setiap perjalanan Yakimaru terus-terusan membunuh iblis, dan satu persatu organ tubuh Yakimaru pun kini kembali ke asalnya. Dan yang tadinya Yakimaru tidak bisa melihat, akhirnya sekarang Yakimaru bisa melihat. Scene berganti ketika di perjalanan Dororo menceritakan kisah kedua orang tuanya yang mati mengenaskan karena dibunuh oleh Daigo Kagemitsu. Mendengar hal itu, Yakimaru pun ingin menemui Daigo dan membalaskan dendam Dororo. Mereka berdua pun pergi ke kota untuk mencari iblis kembali. Namun di sana Yakimaru malah diganggu warga di sana. Yakimaru pun langsung menghajar mereka semua. Tidak lama kemudian datang seorang pemuda yang bernama Tahomaru. Dia adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Tahomaru menawari Yakimaru untuk kerja dengannya, dan tanpa berlama-lama Tahomaru membawa Yakimaru ke istana. Dan sesampainya di istana, dia malah berpapasan dengan ibunya Tahomaru. Nama Yakimaru. Di sini Yakimaru pun menyadari bahwa ibunya Tahomaru adalah ibu kandungnya yang dulu membuangnya di sungai. Setelah mengetahuinya, Yakimaru pun memilih pergi dari istana itu. Ibu Tahomaru berkata kepada suaminya bahwa telah bertemu dengan anak sulungnya yang dulu dibuangnya akibat tubuhnya tidak sempurna karena ditumbalkan kepada iblis oleh ayahnya yaitu Daigo. Dari balik dinding, Tahomaru menguping pembicaraan mereka dan kaget karena selama ini dia memiliki seorang kakak.
Scene berpindah ketika Yakimaru memberitahu kepada Dororo bahwa dia adalah anaknya Daigo Kagemitsu. Dororo pun terkejut dan awalnya tidak percaya, namun Yakimaru meyakinkannya hingga menyuruh Dororo untuk membunuhnya karena dia adalah keturunan Daigo. Tetapi Dororo merenung dan memutuskan untuk membuang rasa bencinya. Di istana, ibunya Tahomaru ingin pergi menemui Yakimaru, tetapi dihalangin oleh Tahomaru. Dan dia berkata kepada ibunya bahwa dia akan menemui Yakimaru dan akan membunuhnya. Yakimaru dan Dororo yang sedang mengobrol sambil bercanda, tiba-tiba ada sebuah bom yang mengarah kepada mereka berdua. Dan ternyata bom itu dari sebuah kereta kuda yang menghampirinya. Orang itu tidak lain adalah Tahomaru. Dan dia mengatakan bahwa meskipun Yakimaru kakaknya, dia tetap akan membunuhnya. Mereka pun saling menyerang dengan pedangnya dan Tahomaru pun tertusuk lehernya oleh Yakimaru. Tidak lama kemudian ibunya datang. Melihat pemandangan itu, ibunya langsung menghampiri Tahomaru dan menangis. Lalu dia berbalik ke Yakimaru dan mengeluarkan pedang kecilnya. Tetapi dia langsung mengurungkan niatnya karena sadar bahwa Yakimaru adalah anaknya sendiri. Dari arah belakang, Daigo bersiap ingin membunuh Yakimaru, tetapi malah dihalangin ibunya. Namun tak disangka Daigo malah membunuhnya karena menghalangi jalannya. Yakimaru yang melihat itu pun marah dan langsung menyerang Daigo. Ketika Daigo sudah diambang kekalahan, Yakimaru tidak menebaskan pedangnya, tetapi Yakimaru hanya menusuk perutnya saja. Tidak lama kemudian Tahomaru bangun dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia masih hidup. Namun nyatanya itu bukanlah Tahomaru, melainkan iblis yang menguasai jasad Tahomaru. Iblis itu mengatakan bisa menghidupkan kembali Tahomaru asalkan tubuh Daigo harus diserahkan kepada iblis, dan Daigo pun menyetujuinya. Seketika iblis itu pun langsung masuk ke tubuh Daigo dan menguasai tubuh Daigo, dan Daigo pun berubah menjadi monster dan Tahomaru pun kini hidup kembali. Namun ketika Daigo lompat ke kuda, Daigo menyuruh Yakimaru untuk membunuhnya bersama iblis yang ada di dalam tubuhnya. Tanpa berlama-lama, Yakimaru langsung membunuhnya. Dan seketika Daigo dan iblis itu pun hancur. Scene berpindah ke istana. Di sini Tahomaru ingin menyerahkan tahta kerajaan kepada kakaknya, yaitu Yakimaru. Tetapi Yakimaru menolak karena Yakimaru masih mempunyai tugas membunuh para iblis untuk mengembalikan organnya yang belum kembali. Di akhir film, akhirnya Dororo dan Yakimaru melanjutkan perjalanannya. Oke, brother and sister, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Layar 13 dengan klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.